Pernah ada sebuah negeri yang indah di jantung Eropa Timur. Pegunungan hijau, sungai biru sebening kaca, dan desa-desa kecil yang damai. Itulah Bosnia. Orang-orangnya hidup berdampingan, Muslim Bosnia, Katolik Kroasia, dan Ortodoks Serbia. Tapi seperti bara di bawah abu, kebencian lama yang tak pernah benar-benar padam mulai berdesir lagi di awal 1990-an saat Yugoslavia mulai pecah. Saat Bosnia menyatakan merdeka pada tahun 1992, langit yang dulu cerah mulai gelap. Serbia tak mau kehilangan wilayah tersebut, dan dari arah utara datang pasukan berseragam loreng dengan bendera Serbia yang berteriak seolah sedang menuntut balas dendam sejarah. Mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga bangsa, tapi langkah mereka membawa maut. Desa demi desa di Bosnia mulai dikepung. Orang-orang yang dulu bertetangga kini saling memandang dengan curiga. Satu malam, seorang ibu bernama Aida mendengar suara ledakan dari kejauhan. Itu bukan kembang api, itu adalah awal dari kehancuran. Di kota Sarajevo, peluru penembak jitu menjadi hal biasa. Setiap orang yang melangkah di jalan terbuka, baik anak kecil maupun orang tua, tahu bahwa mereka bisa jadi target kapan saja. Kota itu dikepung selama hampir 4 tahun loh. Bayangkan, 4 tahun hidup tanpa air, tanpa listrik, dan tanpa makanan yang layak. 4 tahun tidur dengan dentuman bom sebagai lagu malam. Tapi, tragedi terkelam terjadi di sebuah kota kecil bernama Srebrenica, tempat yang oleh PBB disebut sebagai zona aman. Ironisnya, di sanalah ribuan nyawa justru berakhir. Pada bulan Juli 1995, ribuan pengungsi Muslim di Bosnia berlari ke markas PBB di Potokari. Mereka percaya dunia akan melindungi mereka. Tentara Belanda yang bertugas menjaga wilayah tersebut tampak kebingungan. Mereka tak punya cukup senjata, tak punya perintah untuk melawan. Dan ketika pasukan Serbia di bawah komando Ratko Mladic datang, segalanya berubah jadi neraka. Mladic datang dengan senyum yang dingin. Ia berjabat tangan dengan para penjaga di PBB, lalu berkata, "Kalian aman, kami hanya ingin memindahkan mereka ke tempat yang lebih selamat." Tapi semua orang tahu, tidak ada tempat yang lebih selamat dari kematian yang menunggu di balik hutan. Ribuan pria dan anak laki-laki dipisahkan dari para perempuan. Ibu-ibu pun berteriak, memeluk anaknya. Tapi tentara menarik mereka paksa. "Kalian akan segera bertemu lagi," kata seorang prajurit sambil tertawa sinis. Namun pertemuan itu tak pernah terjadi. Di balik bukit-bukit Srebrenica, malam menjadi saksi bisu pembantaian. Para pria dibawa dengan truk ke tempat sunyi. Ada yang dibawa ke ladang, ke gudang, dan ada yang dibawa ke hutan. Tangan mereka diikat, mata mereka ditutup, dan suara tembakan pun mengisi udara. Peluru-peluru itu bukan sekedar senjata, tapi simbol kebencian yang telah terpupuk bertahun-tahun. Tubuh-tubuh bergelimpangan, ditumpuk, dan dikubur di lubang massal. Tapi banyak yang belum mati sepenuhnya saat tanah mulai menimbun mereka. Para perempuan dan anak-anak dikirim dengan bus. Sebagian disiksa secara brutal. Ada yang kehilangan seluruh keluarga dalam 1 hari, dan dunia hanya menonton di layar televisi. Ketika kabar tentang Srebrenica akhirnya menyebar, dunia barat seakan baru tersadar dari mimpi buruk yang mereka biarkan terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Lebih dari 8.000 orang Muslim Bosnia dibantai hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah perang usai, Bosnia bukan lagi negara yang aman. Rumah-rumah hancur, desa-desa lenyap,
dan sungai-sungai membawa arus air yang seolah tahu kisah kelam itu tak akan pernah bisa dibersihkan. Tahun demi tahun, penggalian kuburan massal dilakukan. Dari dalam tanah, tulang-tulang ditemukan dalam keadaan bercampur, seakan ingin bercerita, "Kami dulu manusia, bukan angka." Ada seorang perempuan bernama Fatima yang tiap tahun datang ke Potokari, membawa bunga putih untuk suaminya dan 2 anak lelakinya. Ia berkata, "Aku tidak ingin dendam, aku hanya ingin dunia mengingat mereka." Dunia akhirnya mengakui apa yang terjadi di Bosnia adalah genosida, tapi pengakuan itu datang terlambat. Terlalu banyak air mata yang sudah jatuh, terlalu banyak doa yang tak sempat terkabul. Pengadilan internasional menghukum beberapa pelaku, termasuk Ratko Mladic dan Radovan Karadzic. Tapi, apakah keadilan sungguh terwujud? Ketika anak-anak yang dulu kehilangan ayahnya tumbuh tanpa tahu arti pelukan keluarga. Hingga kini, Bosnia tetap berdiri. Luka itu belum sembuh, tapi mereka belajar untuk hidup berdampingan kembali. Di setiap doa dan upacara peringatan, nama-nama korban dibacakan satu persatu, agar dunia tak lupa. Karena tragedi ini bukan sekedar kisah masa lalu, ini adalah peringatan bagi masa depan, tentang bagaimana kebencian, jika dibiarkan tumbuh, bisa mengubah tetangga menjadi pembunuh dan sahabat menjadi monster. Dan malam itu, ketika sang pendongeng menutup kisahnya, ruangan menjadi hening, hanya suara napas yang tertahan dan mungkin beberapa mata yang berkaca-kaca. "Jangan biarkan sejarah ini berulang," katanya pelan. Karena sekali manusia lupa, maka kegelapan akan kembali mencari korban berikutnya.